lalu yang penuh makna. Nah, kali ini kita bakal membahas salah satu tokoh legendaris yang dikenal di seluruh dunia. Siapa itu? Alexander the Great atau Iskandar Agung. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Michelle Diva dan di sini aku ditemenin sama 3 teman aku yang super hebat ini. Siapa itu? Aku Firandra Julia Rizkita Zahra. Saya Tristan Raiswan Samo. Aku proses Akmal lagi. Sini topiknya interesting banget ya, atau menarik banget ya. Menarik banget ya. Aku juga penasaran lagi. Yuk langsung. Jadi gimana misalnya? Sebelum masuk, tapi ya sebelum kita masuk ke kisahnya nih ya, aku tuh kayak penasaran di sejarah itu ada unsur apa aja sih? Oke, jadi sebelum itu di unsur sejarah itu ada 3, yaitu peristiwa, terus waktu, sama manusia atau tokoh. Nah itu tuh tanpa ketiga unsur itu tuh nggak bisa dinamain sejarah yang utuh. Oh, jadi sejarah itu nggak cuma kayak cerita lama, tapi harus ada data sama struktur urutan yang jelas juga. Itu tujuh. Jadi unsur sejarah itu membantu kita untuk melihat sejarah secara objektif, bukan kayak mitos atau cerita rakyat itu. Oke, kita kan sekarang udah tahu ya teman-teman tentang unsur-unsur yang ada dalam sejarah ini. Nah, sekarang gimana kalau kita terapin unsur-unsur yang tadi itu dalam kisah Alexander the Great ini? Nah, kita mulai coba dari unsur waktu. Ada yang bisa atau jelasin gitu ke teman-teman? Boleh deh. Jadi Alexander the Great itu lahir pada tahun 356 sebelum Masehi. Terus meninggalnya itu 323 sebelum Masehi. Hidupnya tuh berlangsung di masa kejayaan Yunani kuno. Berarti dia masih muda banget gitu ya? Jadi dia tuh meninggal di umur 30 tahun atau? Iya betul, sekitar 32 tahun. Tapi dalam waktu singkat itu, dia itu udah hampir menaklukkan separuh dunia. Yang dikenal waktu itu luar biasa cepat untuk ukuran zaman kuno. Keren banget sih. Nah, sekarang kalau kita masuk ke unsur selanjutnya, unsur tempat deh, gimana? Nah, oke. Alexander itu berasal dari Makedonia, daerah penaklukan meluas dari Yunani, Mesir, terus ke Persia, hingga wilayah India bagian barat. Berarti itu luas banget gak sih? Jadi dia tuh kayak bener-bener takluk dunia gitu ya? Iya, bahkan beberapa wilayah itu masih ada peninggalan Yunani kunonya. Gila. Tapi itu tadi kayak keren banget sih menurut aku ya kan. Itu menarik banget. Dan sekarang kita lanjut ke unsur tokoh. Selain Alexander itu siapa lagi sih yang berperan penting dalam kisahnya ini? Oke, ada Raja Philip II. Raja Philip II itu ayahnya yang mendirinya sebagai prajurit dan calon raja. Nah, terus yang kedua itu ada Aristoteles, yaitu gurunya yang mengajari filsafat dan strategi perang itu. Pantes aja, seperti itu berarti nggak cuma jago perang doang, tapi emang apanya encer cerdas juga. Iya, benar tuh. Jadi itu kan menunjukkan bahwa pendidikan itu punya dampak yang besar untuk pemimpin yang besar. Asik banget. Nggak kelas banget. Ih, berarti itu perang pada zaman itu tuh benar-benar chaos itu ya? Chaos banget, serius. Kalau kan kita udah melihat dari semua itu ya, kalian tuh nemu gak sih kayak makna yang bisa kita ambil dari kisah Alexander bagi kita sekarang ini? Hikmahnya gitu ya? Hikmah. Ya, jadi yang paling menonjol itu adalah semangat kepemimpinan dan keberanian untuk bermimpi besar. Dan semangat juangnya Alexander itu juga gede banget. Alexander itu ingin menyatukan timur dan barat, bukan hanya menaklukkan tapi juga menyebarkan budaya dan pengetahuan. Bener banget tuh. Itu disebutnya apa? Hellenisme. Iya kan? Iya. Iya kan? Hellenisme. Iya kan? Hellenisme tuh kalau nggak salah penyebaran budaya Yunani ke dunia timur. Bener banget. Ya betul tuh. Jadi Hellenisme itu punya dampak yang besar terhadap arsitektur, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Dari sinilah muncullah perpaduan budaya yang membentuk peradaban dunia selanjutnya. Jadi kalau bener Alexander tuh bukan cuma prajurit ya, tapi juga benar kayak seseorang yang membawa perubahan besar untuk dunia itu. Yes. Tapi tau gak sih, kalau misalkan aku disuruh pilih buat makan malam bareng sama satu tokoh luar biasa, aku bakal pilih Alexander the Great. Karena dia tuh punya semangat juga, semangat dan keinginan untuk bermimpi besar. Oh, jadi biar kamu kayak keluaran gitu. Iya, karena bermimpi besar itu benar-benar
sepenting itu. Karena kalau misalnya belum dari apa, nggak dimulai dari mimpi, gimana caranya kamu besok bisa besar? Bener banget, itu dia. Teman gue nih, teman gue. Oke, yo. Nah, sobat sejarah, dari kisah Alexander the Great tadi kita belajar kalau sejarah itu bukan hanya tentang perang, tentang penaklukan doang, tapi juga tentang visi, budaya, dan warisan pemikiran. Betul, dan semua itu bisa kita pahami lewat unsur sejarah yang membuat kisahnya runtun dan bermakna. Setuju banget. Jadi kalian, ya kita juga ya, jangan pernah berhenti untuk belajar sejarah karena masa depan itu lahir dari masa lalu. Asik. Benar Keren tuh. banget nih. Jadi sejarah itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami dan diambil hikmahnya. Asik, itu aja sih sebenarnya yang mau kita bahas. Ya, udah cukup. Ya. Oke. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!